Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok 11 yang akan menerangkan tentang internet dan intranet. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan anggota-anggota kami di antaranya yaitu Saudara Rian Mizar Syafaat, Saudari Putri Agustina, Saudara Kang Jeremy Limbong, saya sendiri Muhammad Surya Hamam dan Saudara Muhammad Abdurrahman Al-Ghafiqi. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang internet dan intranet, akan diterangkan oleh Saudara Rian Mizar Syafaat. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan beberapa hal yang telah kami diskusikan sebelumnya. Yang pertama, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan intranet. Next. Nah, seperti hal yang kita ketahui bahwa internet dan intranet memiliki hubungan yang sangat dibutuhkan satu sama lainnya, di mana internet merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Namun di sisi lain, intranet memiliki fungsi yang sama juga, yaitu jaringan internet perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi. Next. Nah, jadi pada intinya, internet dan intranet merupakan jaringan global yang dimana memiliki jaringan yang sangat luas, yang saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya, yang memiliki akses yang sama juga dan dibutuhkan di zaman modern sekarang ini. Next. Nah, di sini ada beberapa kegunaan web. Jadi web di sini berperan penting terhadap majunya zaman dan dunia seperti halnya sekarang, di mana fungsi yang pertama yaitu kompetitif. Apa itu kompetitif? Di sini yaitu membuat perusahaan atau institusi menjadi semakin efisien. Cukup banyak orang Indonesia yang mengerti tentang masalah ini. Namun, perlu dicatat bahwa sebaiknya jangan masuk terlalu jauh ke e-commerce jika sistemnya belum siap karena akan tampak sekali beberapa hal yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu efisien. Maksudnya apa? Yaitu membuat perusahaan atau institusi menjadi semakin kompetitif di dunianya. Artinya, kita harus memiliki dasar bagaimana kita melakukan percepatan proses daur ulang, analisis, ataupun pengetahuan baik itu yang bersifat implisit maupun eksplisit. Next. Adapun beberapa perkembangan sejarah internet dapat dibagi menjadi ke dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, di mana adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari lakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi. Yang kedua yaitu adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Di mana sebuah komunitas masyarakat besar terdiri dari para internauts yang bekerja sama membuat dan mengembangkan teknologi. Yang terakhir yaitu adanya aspek komersil, di mana sebuah perusahaan mampu bersifat efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah informasi yang besar dan berguna. Next. Yang harus kita ketahui bersama, chart pengguna internet per Januari 2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Cina dan India. Di sini Cina memiliki kedudukan tertinggi dengan presentasi 86%, di mana para penduduknya produktif dan selalu menggunakan internet dan memanfaatkannya di zaman modern ini. Kemudian disusul oleh India 59%, kemudian Indonesia 50%, dan sisanya yaitu pengguna internet yang memanfaatkan internet sesuai kebutuhannya masing-masing. Next.
layanan internet. Jadi layanan internet di sini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada World Wide Web yang biasa kita sebut dengan www. Di sini program yang digunakan untuk browsing adalah Internet Explorer, Mozilla, dan hal lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada email, yaitu sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Yang ketiga yaitu mailing list. Untuk mendapatkan layanan ini, kita dapat memanfaatkannya fasilitas yang disediakan oleh www.yahoogroups.com. Kemudian yang keempat yaitu chatting, di mana chatting di sini bisa dapat dilakukan untuk melakukan perbincangan ataupun bercakap-cakap. Yang kelima ada newsgroup, merupakan aplikasi internet yang berfungsi untuk berkomunikasi antara satu dengan lain dan dengan yang lainnya menggunakan suatu aplikasi. Kemudian yang keenam itu ada FTP, yaitu fasilitas untuk mengirim suatu file yang disertakan melalui email. Yang ketujuh ada teleconference, yaitu fasilitas ini merupakan pengembangan dari chatting. Bisa digunakan jarak jauh karena bisa saling memandang dan mendengar secara langsung. Kemudian yang kedelapan ada internet, teleponi, yaitu fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara melalui internet menggunakan pesawat telepon. Dan yang terakhir yaitu internet fax, di mana di sini mempermudah para sekretaris perusahaan untuk mengirim faksimile dalam jumlah yang banyak. Next. Oke, di sini yang harus kita ketahui bersama teman-teman bahwa di Indonesia itu pengguna internetnya merupakan ada 202 juta. 202 juta. Jadi di sini merupakan beberapa penelitian maupun yang dilakukan oleh peneliti bahwa riset yang mengumpulkan bahwa para pengguna internet di Indonesia itu ada 202 juta. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yan Nizar Syafaat atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu materi tentang intranet yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, silahkan dilanjut slide-nya. Nah, apa sih intranet itu? Intranet adalah jaringan internal dalam suatu lembaga atau mungkin organisasi. Nah, jaringan internal itu apa? Jaringan internal itu jaringan yang menghubungkan antara satu anggota dengan anggota lain, walaupun mereka berbeda secara geografis dan berada atau bisa disebut juga berada saling berjauhan. Nah, next. Nah, apa sih tujuan intranet itu? Tujuan intranet yaitu yang pertama komunikasi. Nah, komunikasi dalam suatu lembaga pasti akan terjadi. Intranet memudahkan para anggota dari lembaga atau dari organisasi tersebut untuk berkomunikasi melalui fitur-fitur atau melalui aplikasi-aplikasi secara daring atau dalam jaringan. Yang kedua yaitu kolaborasi. Tujuan kolaborasi ini dimaksudkan untuk mempermudah para anggota atau para pelajar dalam suatu lembaga untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama atau secara berkelompok. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi. Intranet juga mempermudah lembaga dalam menyebarkan informasi kepada anggota-anggotanya. Sebaliknya juga, para anggota akan lebih mudah menyebarkan informasi yang mereka dapat kepada sesama anggota maupun kepada lembaga pusat. Tujuan intranet yang terakhir yaitu membuat para anggota atau para pelajar dapat bekerja dari rumah. Jadi, dengan internet, para anggota atau para pelajar tidak harus ke sekolah untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, namun mereka dapat bekerja dari rumah dan mengirimkan hasil pekerjaannya secara langsung melalui intranet tersebut. Oke, next. Selanjutnya yaitu keuntungan intranet.
Yang pertama yaitu sentralisasi atau pusat data. Intranet ini dapat dijadikan pusat data yang dapat dikunjungi atau dapat dilihat oleh semua orang. Nah, pusat data ini sangat luas dalam artian penyimpanannya. Jadi di dalam sentralisasi ini, di dalam intranet, kita dapat menyimpan berbagai informasi, menyimpan berbagai mungkin hal-hal penting yang bisa bermanfaat bagi orang lain ketika melihatnya. Yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi di sini adalah letaknya atau mungkin penempatannya yang selalu sama, tidak pernah berubah-ubah. Dan juga keabsahan file di dalamnya itu sudah teruji baik secara ilmiah maupun secara non-ilmiah. Sehingga berbagai pihak dapat mengambil referensi dari hal yang ada di dalam intranet tersebut. Yang ketiga yaitu keuntungan biaya. Intranet memungkinkan untuk membuat pembaruan materi yang mudah, murah, dan tepat waktu. Menghapus kebutuhan secara konstan, mengganti beberapa salinan, dan materi yang sudah usang. Selanjutnya yaitu mendorong minat dan menarik perhatian. Para pelajar atau para anggota dari organisasi tersebut tidak akan terpaksa dalam menggunakan internet. Maksudnya tidak akan terpaksa ketika mereka ingin membaca atau mencari sesuatu, mereka telah dimudahkan. Tidak seperti ketika ke perpustakaan, mereka harus mencari bukunya dulu, baru mencari apa yang ada di dalam bukunya. Berbeda dengan intranet, mereka dapat langsung spesifik menuju ke materi apa yang ingin mereka cari. Jadi lebih mendorong minat dan menarik perhatian para siswa. Oke, next. Maaf, slide yang selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, keterbatasan intranet. Sebelumnya. Oke. Keterbatasan intranet yaitu yang pertama, koneksi yang sering terputus. Dengan koneksi jarak jauh, bukan tidak mungkin lagi masalah koneksi akan selalu terjadi. Begitupun dalam intranet. Sering terjadi masalah koneksi yang terputus. Sehingga hal itu sangat mengganggu pekerjaan dan sangat merugikan bagi para pengguna intranet. Selanjutnya yaitu respon dari pusat yang sangat lambat. Waktu respon ini sangat lambat sehingga merugikan waktu bagi para pelajar atau para pengguna intranet dalam mengirimkan tugas atau dalam mengerjakan sesuatu yang harus segera dikumpulkan. Selanjutnya yaitu next. Nah, saat ini banyak perusahaan yang berbasis jaringan atau berbasis intranet. Mereka menyajikan berbagai aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelatihan intranet. Nah, dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada beberapa hal yang sangat ditekankan, yaitu pertama, efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Dalam menggunakan intranet, para pelajar atau para pengguna dilatih untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin dan menghemat biaya seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu lebih fleksibel atau bisa disebut lebih dapat digunakan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Jadi para pengguna atau para pelajar dapat mengakses atau dapat bekerja secara tidak langsung atau dapat secara bahasa gampangnya atau
dicicil terlebih dahulu. Nah, jadi mereka tidak harus mengerjakan suatu hal secara spontan, tapi mereka dapat mencicil sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu pengawasan. Nah, dengan intranet ini, lembaga atau sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Seperti halnya sekolah dapat mengirimkan data atau mengirimkan hasil evaluasi yang telah dikerjakan oleh para siswa kepada orang tua atau wali mereka, sehingga perkembangan siswa lebih terawasi baik dalam sekolah maupun dalam rumah. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk tentu mengevaluasi. Yang pertama, mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap perkembangan siswa atau pencapaian siswa selama mereka mengikuti pembelajaran. Nah, dalam evaluasi ini dapat disajikan beberapa hal seperti tes formatif atau mungkin tugas-tugas yang lebih bertujuan ke praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, intranet sangat memudahkan para pengguna dalam mempelajari hal atau mengerjakan suatu hal. Namun tentu ada kekurangan di dalamnya, baik itu dalam koneksi atau seperti tadi respon dari jaringan yang sangat lambat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mungkin bisa di next. Wide Area Network dan Local Area Network yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Agustina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang Wide Area Network atau Local Area Network yang biasa disebut dengan istilah WAN atau LAN. Yang pertama yaitu Wide Area Network. Wide Area Network yaitu adalah konferensi komputer atau komputer conferencing, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer bersama-sama untuk pertukaran informasi tekstual dan grafis. Nah, untuk pengertiannya yaitu Wide Area Network atau yang disebut dengan WAN adalah jaringan komputer yang melampaui dinding ruangan atau bangunan. Sebuah WAN menghubungkan sejumlah komputer dalam satu institusi dan di luar satu sama lain. Akses WAN. WAN ini bisa terakses di seluruh dunia. Akses WAN menggunakan berbagai alat. Salah satu contohnya yaitu seperti email, sistem papan buletin, dan sumber daya informasi seperti database dan perpustakaan. Adapun keunggulan dari WAN, yaitu lokasi komputer tidak menjadi masalah karena saluran telepon dapat menghubungkan komputer manapun ke sistem komputer pusat yang menampung layanan telekonferensi. Layanan ini tersedia 24 jam sehari, setiap hari sepanjang tahun di rumah atau di tempat kerja, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan nyaman. Yang selanjutnya yaitu LAN, lokal atau yang disebut dengan Local Area Network. Local Area Network menghubungkan komputer di dalam area terbatas, biasanya gedung, kantor, atau laboratorium. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa LAN lebih sempit daripada WAN. Nah, di sini LAN pun memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu perangkat lunak khusus. Perangkat lunak khusus maksudnya sekolah atau kantor harus membeli perangkat lunak khusus yang kompatibel dengan jaringan. Nah, karena perangkat lunak ini mahal, maka hanya orang terbatas yang bisa mengaksesnya. Yang kedua yaitu aksesnya terbatas. Maksudnya di sini adalah
sebuah laboratorium komputer membatasi akses. Jika tidak ada komputer lain yang tersedia untuk siswa di luar lab, maka siswa tidak dapat mengakses. Yang ketiga yaitu biaya mahal. Server file adalah komputer berkapasitas besar. Nah, jadi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli server file tersebut. Yang kemudian yaitu seluruh gedung harus terhubung dengan kabel. Nah, ini mengharuskan setiap gedung memiliki kabel dan kabel tersebut harus dibeli dengan biaya yang tidak sedikit. Dan yang terakhir yaitu setiap ruangan harus memiliki komputer. Nah, di sini jadi berkesimpulan bahwa setiap gedung harus memiliki komputer dan untuk membeli komputer tersebut kita tidak menggunakan biaya yang sedikit. Selain kekurangan, LAN juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu akses komputer di waktu bersamaan saat pelajaran. Yang kedua, perangkat lunak dan file data untuk LAN dapat ditempatkan di suatu tempat yang nyaman. Yang ketiga, pengawasan dan keamanan menjadi mudah ketika semua komputer berada dalam satu ruangan. Yang terakhir, yaitu guru dapat membekukan layar siswa dan atau keyboard mereka untuk menarik perhatian siswa. Jadi, pelajaran dengan menggunakan LAN di lab komputer dapat memaksimalkan proses belajar siswa. Karena dengan LAN, guru dapat mengontrol apa yang dilihat dan dikerjakan oleh siswa secara bersamaan di tempat dan waktu tertentu. Mungkin sekian pemaparan materi tentang WAN dan LAN dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Putri Agustina. Selanjutnya yaitu World Wide Web yang akan diterangkan oleh Kang Jeremy Lembong. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang World Wide Web atau nama yang diberikan untuk semua bagian internet yang dapat diakses dengan software web browser. Sampai saat ini ada beberapa software web browser yang sering digunakan antara lain seperti Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, dan Opera. Software-software ini nanti akan dibahas secara detail dalam bagian lain di mata kuliah desain grafis web. World Wide Web adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, dan Usenet. Selanjutnya, nah, di sini adalah penemu World Wide Web, namanya Timothy Berners-Lee. Situs web pertama yang dibuat Berners-Lee itu pertama kali pada tanggal 6 Agustus 1991. Tahun 1991, tetapi belum banyak orang yang menggunakan media World Wide Web yang ditemukannya. Sampai beberapa tahun kemudian, seseorang bernama Mark Anderson meluncurkan browser yang lebih populer, Mosaic. Pada tahun 1994, Berners-Lee mendirikan World Wide Web Consortium atau biasa disebut W3C di Massachusetts Institute of Technology. Mark lantas mendirikan Netscape. Sejak saat itu penggunaan internet dan www berkembang dengan sangat pesat. Hingga kini, Berners-Lee masih tetap rendah hati dan tidak berkeinginan untuk mendapatkan status populer. Banyak yang masih tidak mengetahui kekuatan karya pria ini. World Wide Web, salah satu kontribusi terbesarnya adalah memajukan World Wide Web adalah dengan mempatenkan sehingga tidak dapat digunakan secara bebas. Pada tahun 16 Juli 2004, dia diberi gelar kehormatan KBE oleh Ratu Elizabeth II sebagai penghormatan atas jasanya. Selanjutnya. Yang pertama ada fungsi webmail. Webmail service itu memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka.
Webmail Service menawarkan akses mudah dan penyimpanan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Ini contohnya seperti Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan beberapa layanan webmail service yang lebih populer, yaitu Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, dan AOL Mail. Selanjutnya ada search engine. Search engine World Wide Web memudahkan search engine dalam merangkum semua website yang ada di dunia ini. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka hadirlah search engine alias mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di World Wide Web. Selanjutnya ada web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirimkan situs web atau halaman web ke internet. Situs web di-host atau disimpan pada komputer khususnya disebut server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda yang perlu mereka lakukan adalah mengetikkan alamat situs web atau domain Anda di browser mereka. Komputer mereka kemudian akan terhubung ke server Anda dan halaman web Anda akan dikirimkan kepada mereka melalui browser. Selanjutnya ada portal. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses informasi yang tersedia di World Wide Web. Beberapa portal populer adalah facebook.com, gmail.com, twitter.com, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kang Jeremy Limbong. Selanjutnya yaitu materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembelajaran menggunakan internet yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Abdul Rahman Al-Gofiki. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembelajaran menggunakan internet. Next. Yang pertama ialah senantiasa memantau siswa. Guru dan orang tua seharusnya memantau kegiatan siswa dalam penggunaan internet untuk memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan arahan kita dan untuk mencegah mereka menjelajahi materi yang tidak pantas, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Keputusan tentang pemantauan ini harus dibuat bersama dengan orang tua dan administrator sekolah agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan jikalau siswa menemukan informasi atau visual yang tidak pantas, maka siswa tersebut harus memberitahu guru mengenai sumber tersebut agar kedepannya bisa diantisipasi. Next. Yang kedua, kebijakan penggunaan yang telah disetujui. Banyak sekolah telah mengembangkan kebijakan penggunaan yang telah disetujui. Kebijakan penggunaan yaitu kesepakatan di antara siswa, orang tua atau wali, dan administrasi sekolah yang menguraikan solusi bagaimana penggunaan internet yang tepat dengan melibatkan semua pihak. Kebijakan biasanya mencakup bahwa sekolah akan melakukan apa yang dapat dilakukan dalam mengontrol akses informasi yang digunakan oleh para siswa. Next. Yang ketiga, memperhatikan keamanan privasi siswa. Siswa harus diinstruksikan untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya melalui internet. Juga sebagai pendidik, Anda harus memperhatikan bahwa guru telah memiliki izin orang tua untuk memposting foto anak-anaknya di website tertentu. Next. Yang selanjutnya adalah memperhatikan etika. Ada aturan informal yang harus diperhatikan dalam menggunakan internet sebagai bahan ajar. Dalam menggunakan analogi internet sebagai media informasi yang paling banyak digunakan seorang guru harus memperhatikan beberapa etika berikut ini. Next. Ya,
Contoh etika yang harus diperhatikan yang pertama adalah pesan yang disampaikan singkat dan mudah dipahami. Jadi seorang guru apabila mengirimkan materi atau mengajarkan suatu kepada siswa dalam menggunakan internet harus memuat pesan yang mudah dipahami oleh para siswa. Yang kedua, memeriksa ejaan dan kosakata. Jadi seorang guru harus memperhatikan kosakata dan ejaan dengan benar sehingga siswa mudah memahami kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah jangan melakukan perbuatan sara atau sejenisnya. Yang selanjutnya, memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Ini khususnya untuk pembelajaran ketika guru mengirimkan tugas atau materi lewat email. Yang terakhir adalah tetap menjaga sopan santun terhadap siswa. Jadi seorang guru harus tetap memperhatikan sopan santun kepada siswa walaupun dalam hal ini usia guru lebih tua dari siswanya. Ya, mungkin hanya ini dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Saudara Vicky, terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, tidak terasa sudah dari tadi dan sudah dipaparkan dari awal tentang apa itu intranet dan internet, juga hal-hal yang mendukung dalam kedua hal tersebut. Sekian dari kami atas pemaparannya. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan ketika pemaparan tadi, sehingga dari kami meminta maaf sebesar-besarnya. Nah, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan dalam forum selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.